akan dikaji sebetulnya bukan perubahan garis pantai karena pengaruh pasang surut ini, tapi yang dipengaruhi oleh terjadinya. Setelah mengadakan konferensi pers di Gedung Rektorat, rangkaian acara Ocean Summit dilanjutkan dengan mengadakan workshop. Workshop dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu pada tanggal 10 dan 11 November 2012, dengan 2 tema yang berbeda. Juga akibat manusia itu apa? Akibat manusia misalnya pembangunan. Pada hari Sabtu, tema workshop yang diselenggarakan adalah analisa perubahan garis pantai dengan pembicara Dr. Nita Yuwanita selaku dosen teknik kelautan ITB. Workshop ini memberikan penjelasan tentang dampak yang akan terjadi pada pantai akibat adanya pengikisan oleh gelombang air laut. Cuaca dari iklim secara global juga, masalah erosi yang menjadi masalah gitu ya. Kalau sedimentasi ada juga menjadi masalah, terutama kalau misalnya yang tadinya suatu alur atau kolam yang tadinya dalam jadi dangkal gitu, itu jadi masalah gitu. Tapi pada umumnya permasalahan yang tentang perubahan garis pantai itu kalau erosi, jadi kalau tergerus gitu ya, sehingga karena pergerusan itu dia membahayakan misalnya penduduk atau mungkin 1000 tahun yang lalu tuh ada sekitar 100 meter di depan gitu, cuman maju habis. Bibir pantainya makin dalam, jadi tergerus dalam. Dalam kaitannya dengan kemaritiman Indonesia, dampak yang ditimbulkan juga berpengaruh kepada garis wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lainnya, yang juga berkaitan dalam aspek pertahanan dan kepemilikan wilayah Indonesia. Dari kondisi yang sekarang, ke depan gimana? Kalau mau ini kita kasih lihat tambahnya apa? Workshop hari kedua diselenggarakan pada hari Minggu 11 November 2012 pada pukul 8 sampai pukul 17 di Hotel Hyatt Bandung. Yang lebih lambat, lebih halus dia pergerakannya. Kita komputasinya juga lebih halus. Itu pergerakan minyaknya. Ya. Nah, itu kalau tumpahan minyak itu seketika. Jadi kalau kita lihat ya, kalau numpahnya seketika seperti itu, ya gumpalannya bergerak. Kegiatan workshop ini membahas tentang model tumpahan minyak dengan motum yang dipaparkan oleh Muslim Muin PhD selaku Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan dan juga founder dari software motum ini. Workshop ini menjelaskan tentang penggunaan perangkat lunak motum sebagai salah satu alat yang dapat membantu kemaritiman Indonesia dalam mengatasi masalah tumpahan minyak. Saya juga pengen mengerti apa sih non-ortogonal hidrodinamika. Ya. Linear koordinat teknik gitu loh. Sehingga maksudnya dengan mengerti judulnya kita juga paham sebetulnya software ini bedanya dengan software yang lain. Ya. Ciri khas dari kita model hidrodinamikanya itu non ortogonal, sehingga gridnya itu lebih fleksibel. Nanti fitur-fiturnya saya jelaskan. Tapi mestinya di awal-awal presentasi ini mesti langsung. Perangkat lunak ini juga membantu mendeteksi sumber tumpahan minyak dan penyebaran tumpahan minyak. Jadi kenapa motum diperlukan ya itu aja, bahwa kita sebetulnya di jalur gas segala macam gitu ya, kita rentan terhadap tumpahan minyak. Motum adalah software tumpahan minyak yang kita buat di kelompok keahlian teknik kelautan dan sudah dipakai di hampir mungkin 80% dari perusahaan minyak di Indonesia. Chevron, Total, Sinok, itu semua sudah pakai, termasuk Premier Oil, tadi dilihat juga ConocoPhillips itu pakai motum. Nah, keunggulan dari software motum ini adalah integrasinya model hidrodinamika di oil spill model. Jadi oil spill model tidak berdiri sendiri. Nah, kebanyakan masalah dari oil spill model lainnya itu model hidrodinamika tidak terintegrasi dengan oil spill model. Jadi user itu dia bingung kalau terjadi spill ini arusnya kemana. Nah, kalau di software ini user tidak lagi
capek-capek memikirkan kemana gerakan air. Itu langsung kita peroleh dari model hidrodinamika. Jadi hampir semua yang pegang license itu ikut di workshop ini gitu.